Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erima Eniunita dengan NIM 200160072 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Berikut saya akan mempresentasikan laporan kegiatan usaha mata kuliah aplikasi kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Zulfikarni SPD MPD. Ada cukup banyak jenis usaha secara online yang bisa kita geluti. Salah satunya berjualan online. Kita bisa saja menjadi reseller maupun dropship. Keduanya sama-sama menguntungkan. Reseller adalah model penjualan yang dilakukan tanpa harus memiliki stok atau produk, baik itu berjualan secara online maupun offline. Nantinya, cara kerjanya setiap reseller cukup menyediakan foto produk yang akan dijual. Karena di dalam bisnis reseller, kita tidak memerlukan modal atau investasi di dalam produksi suatu barang atau jasa. Yang mana di dalam jenis usaha ini kita akan membeli barang jadi atau jasa dari penyedia atau supplier dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi kepada pelanggan. Selain itu, kita juga bisa menjadi reseller tanpa modal yang tidak mengharuskan kita untuk membeli terlebih dahulu dari penjual, yang mana hal tersebut tentunya akan dapat lebih memudahkan kita untuk memulai usaha. Dalam menjalankan suatu usaha, terdapat visi dan misi. Yang pertama, visi. Menjadi bisnis online ini mampu memberikan kesan puas dan nyaman di hati pelanggan. Kemudian, misinya dalam usaha ini yaitu kepuasan pelanggan terhadap produk yang dijual, serta mampu menyediakan variasi pilihan produk atau barang yang selalu mengikuti tren masa kini. Kemudian tujuan usaha. Yang pertama, melatih kemampuan diri sendiri untuk berwirausaha. Kemudian yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, agar mempunyai usaha sendiri. Yang keempat, dapat menjual banyak produk. Dan yang terakhir, tersedia supplier yang bisa menjadi rekan bisnis. Kemudian perhitungan modal dalam usaha Allshop Erima ini, yang pertama terdapat nama barang yaitu paket internet. Dengan jumlah yang dibutuhkan yaitu 15 GB per 2 minggu. Dengan harganya 35.000. Yang kedua terdapat baju kaos dengan jumlah 4 pieces dengan harga satuan 35.000. 35.000 dikali 4 menjadi 140.000. Kemudian yang ketiga ada jilbab. Terdapat 6 pieces dengan harga satuan 25.000. 25.000 dikali 6 menjadi 150.000. Kemudian terdapat jenis produk-produk lainnya dengan jumlahnya beberapa pieces atau tak tertentu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan harga satuan berkisar 20.000 sampai dengan 100.000. Dengan total modal keseluruhan berjumlah 425.000. Jadi jumlah yang telah dilampirkan di atas ini bisa berubah kapan saja sesuai dengan kenaikan harga barang atau produk yang dijual. Kemudian perhitungan laba. Modal yang digunakan sebelumnya yaitu 425.000. Terdapat pengeluaran berupa sweater 2 pieces yaitu 110.000, ada tas pop-it 2 pieces 115.000, baju 2 pieces 80.000, celana 1 pieces 70.000, dan masker ada 3 pieces 30.000. Total pengeluaran 405.000. Kemudian sisa modal dari 425.000 menjadi 20.000. Kemudian terdapat penjualan. Laporan penjualan yang pertama ada sweater dijual dengan harga 55.000 per pieces. Tas pop-it dijual dengan harga 60.000 per pieces. Kemudian baju dijual dengan harga 50.000 per pieces dan celana 60.000, kemudian masker dengan 15.000 per pieces. Kemudian hasil penjualan secara keseluruhan yaitu 240.000 atau keuntungan dari penjualan yang dihasilkan yaitu Rp165.000. Nah, selanjutnya beberapa kendala yang ditemukan dalam usaha Allshop Erima ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Allshop Erima tidak bisa bekerja tanpa koneksi internet. Pada saat koneksi internet tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi proses jual beli terhadap pelanggan. Jika suatu ketika mendapat orderan dari pelanggan, maka sudah pasti semua pekerjaan tersebut bisa terbengkalai. Yang kedua, kurangnya semangat dan motivasi dalam melakukan promosi. Yang ketiga, takut mengambil resiko, tidak berani mencoba. Yang keempat, persaingan dengan all-shop lainnya. Yang kelima, tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk yang dijual tidak menarik di mata pelanggan. Kemudian, strategi pasar yang diterapkan dalam bisnis all-shop Erima ini, yang pertama ada strategi produk. Dengan memilih produk yang dibutuhkan oleh halayak ramai, serta membuat pelanggan tertarik untuk membeli produk tersebut. Selain itu, dengan menunjukkan testimonial pelanggan yang positif, dalam jumlah banyak tentu saja akan menarik minat calon pelanggan baru. Kemudian yang kedua ada strategi harga atau price. Dilakukan berdasarkan harga pasar. Harga produk yang diterapkan adalah sesuai dengan harga pasar dengan tetap memperhatikan keunggulan dan kualitas produk yang dijual. Kemudian strategi promosi. Strategi promosi yang Allshop Erima ini gunakan yaitu pertama mempromosikan mulai dari kalangan keluarga dan teman-teman dekat. Selain itu, saya juga mempromosikan produk yang dijual lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Nah, berikut beberapa foto atau bukti kegiatan usaha Allshop Erima yang sudah berjalan beberapa minggu belakangan ini. Yang pertama terdapat baju atau sweater, kemudian ada tas pocket, kemudian ada baju dan celana, dan kemudian ada masker. Saran dari saya, tentunya setiap yang namanya berwirausaha, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh keuntungan. Selain mendapat pengalaman belajar berwirausaha, kita juga bisa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Selagi ada kemauan dan terus berusaha, pasti kita bisa melakukannya. Semoga dengan adanya mata kuliah aplikasi kewirausahaan ini dapat mendorong berbagai kalangan, khususnya bagi mahasiswa untuk mulai belajar berbisnis atau berwirausaha. Semoga kegiatan praktik kewirausahaan ini tetap dapat dilaksanakan dan dapat ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Untuk Allshop Erima sendiri, semoga dapat dilaksanakan untuk terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan dapat ditingkatkan lagi untuk proses penjualan ke depannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.